Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Benar-benar hari ini terbukti Ade Armando buka suara. Usai Kaisang ya persilahkan keluar dari PSI ya. Pecat aja mereka begitu kan ya. Jadi selain dipecat ya, pemikiran-pemikiran Ade Armando ini semakin stres hari ini begitu. Lihat saja ya, hal-hal seperti itu kok bisa menyinggung dengan dinasti politik yang ada di Kesultanan Yogyakarta begitu kan. Ya, dia tidak membaca sejarah padahal dia mantan dosen loh begitu kan. Kok bisa begitu kan? Karena narasi-narasi yang dimainkan oleh Ade Armando sekarang ini begitu kan tidak masuk akal mereka begitu, agak ngaur ya, bahkan dia dicap sebagai pejuang ya, anti dari toleran katanya begitu kan, anti toleransi begitu kan, ya intoleran begitu kan. Pada kenyataannya kita lihat saja blunder tersendiri mereka begitu. Ya terlalu naif lah bagi seorang Ade Armando di situ begitu. Inilah setiap perbuatan pasti ada karma ya. Apakah ini sebuah karma? Ya silakan. Seharusnya kan Kaisang sudah mempersilahkan keluar Ade Armando begitu kan. Tidak harus seperti itu. Ya pecat aja mereka. Gampang begitu kan. Dan itu punya dampak loh begitu kepada PSI di situ begitu. Tapi pemikiran-pemikiran Ade Armando dipecat oleh oleh PSI bisa saja masuk ke Gerindra nanti begitu kan ya. Kita tunggu saja begitu. Ini Ade Armando buka suara usai Kaisang persilakan keluar dari PSI. Ini partai ya ribut sendiri semalahan ya. Raja Juli minta maaf ke Sultan, ketumnya malah nyuruh keluar dari PSI. Seharusnya kan dipecat begitu. Gagal jadi caleg dari PSI, kasihan ya amat nasib si Ade Armando. Lanjut terus kritik Bung ya, coba kritik anak-anak muda tuh ya, terutama anak muda yang dapat privilege. Apakah pantas anak muda dapat privilege seperti itu begitu ya? Ini Ade sebenarnya siapa sih katanya begitu. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Maka saya katakan sejak awal bahwa narasi-narasi yang dibangun oleh Ade Armando hari ini ya bukan kekinian lah begitu kan. Sejarah itu sudah ada sejak dulu mereka. Kenapa? Ya seharusnya kan seperti Ade Armando ya bagaimana dia mengkritik sebagai privilege sebagai seorang anak presiden ya. Terus kemudian bagaimana dengan anak muda hari ini begitu kan ya. Bagaimana demokrasi yang ada selama ini kan seharusnya seperti itu begitu kan. Bukan jinggung-jinggung soal dinasti seperti itu. Ini kan seolah-olah baper di depan Pak Jokowi begitu kan ya. Pengen disanjung oleh Pak Jokowi, pengen disanjang oleh Pak Jokowi, pret begitu kan. Logika-logika inilah yang kemudian salah begitu. Mengapa saya katakan sekali ya kita lihat saja nanti bahwa hal-hal seperti itu tidak perlulah begitu kan ya menyinggung soal sana sini begitu. Menurut saya pribadi keterlaluan ya. Bahkan aku pikir orang ini hebat, ternyata sami mawon, oon katanya begitu ya. Padahal Ade Armando yang benar ya, PSI kan anti politik dinasti. Selain dia yang harus keluar begitu kan. Seharusnya tidak harus keluar sana sini, persilakan. Ya pecat saja mereka begitu kan. Berani nggak Kaisang begitu kan ya. Bahkan ini sudah dipersilakan Ade Armando keluar katanya begitu ya. Jadi menurut saya pribadi berani nggak atau tidak begitu. Apakah ini hanya omong kosong doang mereka begitu kan ya. Kalau hanya omong kosong gimana begitu ya, apakah bisa saja disuruh keluar tapi tidak keluar begitu kan ya. Seharusnya kan dipecat langsung begitu kan. Berilah surat edaran mereka ya, dipecat mereka begitu kan ya. Jadi pada kenyataan sudah tahu di situ begitu bahwa politik seperti Ade Armando tidak harus berada di PSI begitu kan ya. Katanya anak muda tapi pemikirannya kok tua-tua banget begitu kan. Ade Armando buka suara usai Kaisang persilakan keluar dari PSI ya. Politikus Partai Solidaritas Indonesia PSI Ade Armando menyatakan akan patuh ya terhadap ya segala keputusan PSI sebagai konsekuensi dari sentilannya soal politik dinasti di daerah istimewa Yogyakarta yang menjadi polemik panjang. Adapun Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di hadapan publik telah mempersilahkan Ade Armando untuk keluar PSI jika tak bisa taat pada aturan partai. Ade sementara dia mengatakan Kaisang ya dan DPP PSI belum memberikan dukungan ya, belum memberikan keputusan terhadapnya. Sementara apabila diminta mundur oleh inisiatif pribadi, Ade mengaku ya masih belum bisa karena ya saat ini dirinya sudah terdaftar sebagai caleg ya tetap pemilu di 2024. Ya saya kira mana berani si Gibran untuk bisa memecat Ade Armando begitu kan. Ya tahu-taunya silahkan keluar. Ini kan sama aja mereka tidak menyuruh keluar mereka
mereka begitu kan. Coba kalau dipecat di situ begitu kan. Toh pada hakikatnya Ade Armando masih ya mengatakan saya masih caleg PSI begitu kan ya. Dia tidak mungkinlah keluar untuk keluar dari PSI. Dia bilangnya begitu. Tadi sudah tahu kok bagaimana rencana-rencana itu begitu kan. Bahkan apapun misalnya diminta untuk mundur, dipecat atau saya harus nonaktifkan, apabila yang diberikan ya PSI saya akan patuh. Saya ya kan anggota PSI, kata Ade saat dihubungi di situ. Bahkan ya di satu sisi mengatakan Ade menyebutkan dirinya sudah terdaftar dalam DCT Pemilu 2024 sebagai caleg Dapil Jakarta 2. Ia mengatakan berdasarkan aturan dirinya tidak bisa mundur begitu saja. Ada selanjutnya juga menyadari aksinya kalau ini merupakan kali kedua ia mendapatkan teguran dari Kaisang. Pertama saat awal Oktober 2023, lalu saat dirinya mengkritik Capres PDP Ganjar Pranowo, dan teguran kedua terkait sentilan soal politik dinasti di Yogyakarta. Ade menyebutkan dirinya sejatinya menyampaikan kritik itu dalam kapasitasnya sebagai pegiat media sosial alias tidak mewakili PSI. Namun di sisi lain juga memahami akibat pernyataannya justru PSI Yogyakarta yang mendapat banyak serangan. Betul begitu, dampaknya luar biasa begitu. Saya kira tidak mungkinlah Ade Armando dipecat begitu. Mana mungkin Kaisang berani seperti itu begitu kan ya. Dua hari menjadi kader tiba-tiba mau memecat seniornya. Kan begitu seharusnya begitu kan. Tapi yang namanya ketua umum itu punya konsekuensi, punya kebijakan di situ begitu, punya wewenang untuk memecat si Ade Armando. Tapi kita tunggu saja apakah ini hanya omong kosong doang mereka begitu ya. Bahkan mulai dari pencopotan baliho dan spanduk hingga pembersihan semua alat peraga kampanye di PSI Yogyakarta begitu lebih lanjut, Ade mengaku tidak menyalahkan PSI terkait hal itu. Pun dengan pernyataan Kaisang belakangan yang mempersilahkan kader yang tidak taat pada undang-undang untuk hengkang dari PSI, juga memastikan komunikasi dirinya dengan PSI masih baik-baik aja. Ya, gimana begitu melihat dengan situasi itu? Saya kira saya sudah katakan sejak awal tidak mungkinlah Ade Armando dipecat. Ngapain harus dipecat begitu kan? Kan begitu seharusnya. Apa artinya dipecat sana sini? Kan PSI kan masih butuh Ade Armando sebenarnya begitu kan ya. Ya, menurut saya pribadi, kalau memang benar-benar punya dampak, seharusnya kan kebijakan dari Kaisang memecat begitu kan, bukan mempersilahkan keluarkan, seharusnya hanya berupa usiran di situ begitu kan, bukan pemecatan di situ begitu. Ya ngapain ya kita sana sini begitu kalau alibinya seperti ini masih ada pecat, ada mengusir dan sebagainya begitu. Coba ya kalau tegas langsung pecat di situ. Bahkan CNI telah menghubungi sejumlah petinggi DPP PSI, diantaranya Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali, anggota Dewan Pembina PSI Isyana Bagus Koka, Wakil Ketua DPP PSI Andi Budiman, dan juru bicara PSI Sigit Widodo, namun mereka belum memberikan respon. Sebelumnya Ade Armando menyampaikan kritik kepada para mahasiswa, khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa UBM Universitas UI dan Universitas Gadjah Mada yang menggelar aksi protes terkait politik dinasti. Ade Armando justru di situ begitu kan ya, menyebutkan dinasti politik itu berada di Yogyakarta. Ini sangat-sangat disayangkan hal seperti itu begitu kan. Omongannya Ade Armando semakin hari kok semakin ngelantur begitu kan ya. Semakin tidak jelas arahnya kemana. Bolehlah mengkritik, tapi kan seolah-olah pengen disanjung oleh Pak Jokowi begitu kan ya, Pak melakukan hal-hal seperti itu begitu. Ya sangat-sangat disayangkan begitu kan ya. Saya kira hal-hal seperti itu harus benar-benar memberikan tindak tegas begitu. Jangan hanya pengusiran, dipecat saja kalau bisa begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.